Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan lanjut lagi soal masalah di microservice selanjutnya, yaitu masalah dependensi cyclic ya atau sirkular yang terjadi perputaran di situ-situ aja. Contohnya apa tuh? Contohnya gini. Contohnya yang gampang? Misalnya gini, ada satu endpoint, dia perlu gini dah. Apa ya contoh kasusnya ya? Contoh kasusnya misalnya ini dah, transfer gitu ya. Transfer misalnya dia perlu yang namanya account, ya account nih, account. Nah tapi di account itu, nah ini account juga butuh transfer service gitu. Jadi gini, misalnya gini, dia pengen ngambil list of account gitu ya. Tapi ketika dia nge-eksekusi list of account, dia perlu service transfer untuk ngedapetin total transfer yang udah dilakukan oleh akun tersebut gitu. Jadi dihit lagi dia dari si akun ke transfer. Jadi dia muter dia. Transfer, ngehit akun balik lagi ngehit ke transfer. Jadi gitu. Set gitu. Nah, ini ngebikin apa sih? Ngebikin dia atau orang perlu 3 trik kan? 1 2 3 3 ini. Padahal dia satu doang di sini. Terus dia atau orang ini juga make 3 koneksi database, 1 2 3. 3 koneksi database kan. Padahal sebetulnya yang dia panggil itu bukan logic dari transfer kan, tapi dia pengen ngambil data dari transfer doang gitu. Makanya di sini ya akhirnya jadi ribet kan kalau dia jadi sirkular begini. Malah ada juga yang kayak gini muternya. Dari sini ke sini. Gimana nih? Dari sini ke transfer misalnya, tapi transfer butuh data dari account butuh data lagi dari sini. Wah, lebih gila lagi nih. Padahal yang minta tuh dia sendiri gitu. Kenapa dia gak ngambil data dari dirinya sendiri aja gitu kan? Gampang kan? Nah, makanya ada propose dari sini tuh, dari microservice itu untuk memisahkan antara data layer dan processing layer atau logic layer. Contoh gini ya, ada yang namanya transfer ya, transfer service. Nah ini, kita bikin satu yang namanya transfer service. Nah kita bikin lagi di sini, yaitu data transfer service gitu ya, data transfer service. Nah ini juga nih, account misalnya, account itu biasanya apa khususnya? Registrasi ya, account service gitu. Sini ada yang namanya account data service atau data service account. Data account service. Lalu kita bikinlah sebuah peraturan bahwa data transfer service nggak boleh minta data dari service lain. Titik. Kita hanya perbolehkan dia ngambil dari beberapa resource, yaitu DB misalnya. Lalu Redis. Lalu apa gitu. Jadi nggak boleh connect ke tempat lain selain ini gitu. Nah dengan begitu kita bisa menghentikan masalah sirkular tadi. Contoh transfer ini dia butuh account kan. Nah account ini butuhnya ternyata cuma butuh data aja. Dia tuh nggak memproses logical transfer gitu. Dia cuma butuh data doang. Data ini kan nggak mungkin dia kemana-mana kan. Dia cuma ngambil data aja. Dia nggak ngehit kemana-mana dia. Nggak boleh ngehit selain ke DB atau ke Redis gitu ya. Jadi itu untuk masalah sirkular. Nah ini juga akan melakukan penghilangan atau mencegah terjadinya yang namanya long pull atau long pulling, long transactional. Dia mengambil atau menghold sebuah transaction selama atau lama lah. Dia menghold itu transaksi itu lama. Dalam kasus apa? Dalam kasus ini, ketika di data ini atau dia digabung,
kita jadi bingung ini sebetulnya ada di memproses sebuah data atau melakukan eksekusi logik gitu. Contoh dia ke akun, ini kan dia nggak ada hubungan dengan data ditransfer kan, dia cuma minta aja, gue minta akun dong, tapi ternyata sama dia karena dia takut banget gitu, dia langsung ngehajar transaksi gitu, dia ambil satu koneksi di hold untuk transaksi transfer gitu. Padahal seharusnya bukan di situ menyimpan datanya, tapi menyimpan datanya di data layer. Biarkan data layer yang mengkondisikan masalah transaksi gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Thank you semuanya.